Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi untuk materi pembelajaran matematika. Dahulu ketika kalian kelas 8 pernah belajar yang namanya bangun ruang sisi datar. Ya, sisi datar ada kubus, balok, prisma, dan limas. Dan hari ini kita akan bahas materi kelas 9 yaitu bangun ruang sisi lengkung. Itu ada 3, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Saya langsung bahas semuanya pada pertemuan pada saat ini. Oke, kita mengawali dengan beberapa konsep rumus terlebih dahulu. Pertama, saya awali dengan tabung. Ini gambar tabung, di mana tabung, kalau kita buat jaring-jaringnya seperti ini, dia terbentuk dari 2 lingkaran, di alas dan di atap berbentuk lingkaran. Kemudian ketika dilepas ini, selimutnya akan berbentuk seperti persegi panjang, gitu ya. Jadi tabung ini terdiri dari 2 buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Tuh. Oke, jadi volumenya adalah seperti awal dulu. Ketika bangun ruang sisi datar, semua volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi, tingginya ya tinggi tabung. Luas alasnya berarti alasnya tabung, alasnya berbentuk lingkaran. Kan alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran itu apa? VR kuadrat. Jadi volume adalah VR kuadrat dikali T, gitu ya. Sebenarnya apa nih? VR kuadrat ini adalah luas alas. T-nya ya tinggi. Nah, itu volume tabung. Luas, yang namanya luas permukaan atau luas sisi adalah luas semua sisi yang ada di bangun ruang tersebut. Nah, ini kan ada 3 sisi. Yang pertama sisi lingkaran atas, sisi lingkaran yang bawah, yang kedua sisi persegi panjang. Nah, berarti bicara luas sisi, nanti bicara 2 lingkaran dengan 1 persegi panjang. Tapi kita coba ini dulu. Ini namanya selimut ya. Karena dia selimut, nah bentuk persegi panjang, apa sih luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Nah, ini kok 2 VR sih? Nah, ini kan kalau kita lengkungkan, dia jadi keliling lingkaran nih. Garis ini adalah garis keliling lingkaran. Keliling lingkaran, rumusnya adalah ini. Ya, ini rumus keliling lingkaran. 2 VR. Itu. Nah, ini tingginya tinggi dari tabung. Berarti kalau luas selimut adalah panjang ke lebar, ini panjangnya, ini lebarnya. Gitu ya. Berarti 2 VR kali T, gitu. Itu luas selimut tabung. Oke, kemudian ketika bicara luas sisi tadi saya bilang ada 2 lingkaran dengan luas selimut. Luas lingkaran apa rumusnya? Luas lingkaran berarti ya VR kuadrat ya. VR kuadrat. Ada berapa VR kuadratnya? Ada 2. Berarti 2 VR kuadrat ditambah luas selimutnya. Luas selimutnya tadi apa? 2 VR. Oke, sekarang kita lihat. Ada VR di sini, ada VR di sini. Nah, kita pakai hukum distributif ya, sifat distributif. Jadi apa? 2 VR-nya ini ada 2 juga. 2-nya saya keluarkan. 2 VR-nya saya keluarkan. Berarti luas tabung bisa ditulis begini secara singkatnya 2 VR buka kurung. Ini dibagi 2 VR adalah tinggal sisa R. 2 VR saya bagi 2 VR tinggal sisa T. Jadi rumus luas tabung adalah ini aja pakainya ya. Lebih simple. 2 VR buka kurung R ditambah T. Yang kedua, yang selanjutnya luas tabung itu bisa juga tabung tanpa tutup kadang-kadang. Artinya kadang ada tanpa tutup artinya apa? Ini tutupnya nggak ada gitu. Jadi hanya ada satu lingkaran. Berarti apa? Ya duanya nggak ada gitu ya. Nah, luas selimutnya tetap. Jadi apa? VR kuadrat ditambah 2 VRT. Ini kalau tabungnya tanpa tutup, tutupnya nggak ada. Nah, ini kan yang sama apa? VR, ini juga VR. Jadi VR-nya kita keluarkan. VR kuadrat bagi VR adalah sisa R, 2 VR bagi VR tinggal 2 T. Jadi rumusnya VR buka kurung R tambah 2 T. Oke, jadi ada 4 ya rumusnya. 1, 2, ini pakai yang ini, 3, ini pakai ini, 4. Oke, nah keterangannya seperti ini. Insya Allah sudah paham semua. Tinggal nilai pi adalah bisa 3,14 atau 22/3.
7. Apa sih patokannya? Patokannya ya nanti kalau yang ada kelipatan 7 gitu ya. Berarti pakainya 22 per 7. Misalkan berapa? 14, 35 gitu atau 7 per 2 gitu. Kan kelipatan 7. Oke. Ini bicara tabung, kemudian kita bicara tentang kerucut. Ini gambar kerucut. Oke, kerucut. Ini kerucut alasnya tetap berbentuk lingkaran sama seperti tabung. Ini jari-jari, ini tinggi kerucut. Nah, ini berbentuk sebuah segitiga, segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Nah, ini S. Jadi ini segitiga siku-siku, di mana ini S. Apa itu S? Nanti dia adalah garis pelukis. Jadi seolah-olah ini ada garisnya gitu. Seolah-olah dibuat garis untuk menghitung nanti luas sisi. Luas sisi dengan luas kerucutnya. Jadi disebutlah is. Maka disebut S itu garis pelukis. Oke, kita ke volume. Volumenya luas alat kali tinggi gitu ya. Tapi karena kerucut ini adalah ternyata dia ketika digabung dengan tabung, dia adalah sepertiganya tabung. Gitu. Jadi apa? Kerucut ini sepertiganya tabung. Ya, jadi volumenya kerucut adalah setengah pertiganya volumenya tabung. Jadi kalau kita lihat ya rumusnya sepertiga dari VR kuadrat T ini kan volume tabung. Gitu ya. Ini volume tabung yang VR kuadrat T. Nah, ini sepertiganya gitu. Oke. Kemudian luas selimutnya ini. Yang selimutnya yang hanya bagian atas nih ya, yang lingkaran bawahnya tidak. Ini luas selimutnya adalah VRS. Nanti saya jelaskan tadi. S itu garis pelukis. Nah, kemudian luas kerucutnya. Wow, saya buat begini. Dari mana nih? Kan luas selimut ditambah luas alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran apa? VR kuadrat. Luas selimutnya, ya ini luas selimut tadi udah. VRS. Nah, sehingga kan sama-sama ada VR, ada juga VR. Jadi apa? VR-nya kita keluarkan pakai distributif lagi. Berarti VR kuadrat bagi VR tinggal R, VR bagi VR tinggal berarti VR buka kurung R tambah S. Ini lagi rumus yang dipakai. Oke, luas selimut kerucut. Nah, saya ingin menggambarkan segitiga ini dulu. Ya, dimana ini kita nanti bicaranya ini kan Pitagoras ya. Pitagoras SMP kelas berapa? 8 ya. Nah, ini R. Ini apa? T. Ini apa? S. Masih ingat nggak Pitagoras? Pitagoras adalah S itu jika dikuadratkan adalah jumlah dari kuadrat R dan T gitu ya. R kuadrat tambah T kuadrat. Atau saya tulis begini, S adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau yang hafal triple Pitagoras lebih mudah nanti ya. Ya, silahkan lihat lagi nanti kalau mau lihat buka video saya di YouTube ini, channel ini mengenai tentang Pitagoras. Terus saya jelaskan mengenai cara menyelesaikan soal-soal tentang Pitagoras. Kan Pitagoras. Oke. Dan dapat S. Ini kursinya kurang ini. Nah, biar. Oke. Kemudian R. R itu apa? Akar S kuadrat dikurang T kuadrat. Dan terakhir adalah akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ini Pitagoras. Jadi kalau yang masih ingat kelas 8, ini mudah kok. Oke, keterangannya ini. Insya Allah semua sudah paham dengan keterangan ini. Di mana S adalah garis pelukis. Pi-nya sama 3,14 20/7. Nah, yang ketiga yang saya jelaskan terakhir adalah bola. Ini bola. Nah, sebenarnya definisi bola itu apa sih? Bola itu adalah jika ini titik pusat nih, ditarik kemanapun dia sampai menyentuh sisinya, maka semuanya panjangnya bernilai sama. Nah, kalau nilai sama itu namanya bola. Gitu, ini kan semua berjaraknya sama ini. Dari sini ke sini, nanti dari sini misalkan ke sini, dia mau kemana lagi, sama nih. Semuanya sama jaraknya. Ya. Oke. Volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Ingat nih, ini pangkat 3 ya. Beda dengan bangun ruang yang lain. Mau bangun ruang yang lain tidak ada yang pangkat 3. Untuk R. Tapi untuk bola, R-nya pangkat 3. Kemudian luas bola adalah 4 VR kuadrat. Dan luas setengah bola, artinya setengah bola, nanti bedakan setengah bola dengan setengah bola padat ini. Ya, bedakan. Apa bedanya? Kalau setengah bola itu ibaratnya kamu bola plastik.
bola plastik kamu belah. Bola plastik dibelah, tengah-tengahnya ada nggak? Ada isinya nggak? Nggak ada, kosong. Atau dimaksud lingkarannya nggak ada. Lingkaran yang ininya apa sih? Kan kalau misalkan bola, ya bola ini. Nah ini kita sudah. Oke, ini saya perjelas dulu. Nah ininya nggak ada nih, atas ini nggak ada, kosong gitu, nggak ada tutupnya. Nah ini namanya setengah bola. Tapi kalau setengah bola padat, ininya ada isinya atau pejal, si pejal. Atau dengan kata lain dia seperti misalkan buah semangka kamu belah, buah semangka kamu belah, ini ada isinya nih, ya ada. Maka itu disebut dengan setengah bola padat. Oke. Atau kata-kata lain nanti setengah bola padat dengan kata-kata pejal, ya. Atau bola setengah bola pejal, nah itu bola padat namanya. Oke. Kalau setengah bola padat rumusnya ini berarti 2 VR kuadrat luas setengah bola ditambah karena dia ada isinya di sini, berarti kan berbentuk lingkaran nih. Lingkaran, karena dia berbentuk lingkaran jadi dia VR kuadrat gitu ya. Jadi VR kuadrat. Oke, atau 2 VR kuadrat tambah VR kuadrat jadi sama dengan 3 VR kuadrat. Oke, ini bola. Terangannya sama. Oke, kita ke contoh. Contoh pertama. Sama ini. Kita bicara tabung dulu. Tabung jari-jarinya 14, kemudian tinggi tabung 10. Hanya luas alas tabung, luas limut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Luas alas tabung berarti alas tabung berbentuk apa ya? Lingkaran. Yaudah berarti luas lingkaran. Luas lingkaran apa? VR kuadrat. Nah berarti langsung masing aja. Karena R-nya kan jarinya apa? 14. 14 ini kelipatan dari 7. Ya berarti pakai V-nya 22/7. Berarti 22/7 kali 14 kali 14. Nah ini kan bisa kita coret. 14 bagi 7 berapa? 2. 2 kali 14, 28. 28 kali 22, 61, 6 cm persegi. Oke, kemudian luas limut tabung. Luas limut tabung tadi sudah 2 VRT. Ya, panjang kali lebar, gitu kan? Oke, masukkan aja angkanya. Kita terpakai V-nya 22/7. Lagi-lagi karena R-nya 14. Ini lagi-lagi sama kita coret. Ya, saya coret berarti 2. Tinggal 2 kali 2, 44, 44 kali 2, 88, kali 10 ya 880 cm persegi. Kemudian yang C, luas permukaan tabung. Nah, kita pakai rumus yang sudah distributifnya saja. 2 VR, buka kurung R tambah T, berarti 2, 22/7, R-nya 14, R di sini 14, ditambah T-nya 10. Oke, ini kan juga bisa kita coret ya. Sama dengan tadi. Berarti 2 kali 22, 44, kali 22, 88. 14 tambah 10, 24. Nah, ini dikali, hasilnya adalah 2112 cm persegi. Dan yang terakhir, volume tabung. Apa rumus volume tabung? VR kuadrat T, luas alas kali tinggi. Oke, berarti V-nya 22/7. Nah, ini gampang kok. Ini kan sudah 2. Tadi sebenarnya yang ini nih. Atau ke sini ya. Sama kan? Gitu, sama. Tinggal kali 10. Tadi kan luas alas, ini alasnya. Luas alas ini kali tinggi tabung, gitu. Tinggi tabungnya 10. Udah, naruh 16 kali 10 gitu aja sebenarnya. 6160. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Tabung berisi penuh minyak 1155 liter. Jika V-nya pakai 22/7, tinggi tabung 3 meter. Panjang jari-jari alas adalah kita diminta dalam satuan cm. Ingat lagi ya. 1 liter berapa desimeter? Desimeter kubik. Nah, ya, kita ingatkan lagi. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Ya, ini liter ya. Nih, liter. Jadi 1 liter itu 1 desimeter kubik. Sama dengan 1000 cm kubik. Gitu. Atau yang kemudian yang kedua kita meter, 1 meter adalah 10 desimeter. Jadikan cm jadi 100 cm. Oke. Kita ke volume tabung. Yang tanya panjang jari-jari ya. Oke. Volumenya sudah ada. Ini volumenya. Kan tabung berisi. Isinya apa? Ini ada volume namanya. Gitu. Jadi isi itu volume. Volume tabung. Berarti volumenya berapa? 1155. Kok ada 1000-nya lagi nih? Kenapa? Ya ini kan kita jadi satukan cm kubik. Jadi kali 1000. Jadi kali 1000.
Oke, V-nya 22 per 7, R pangkat 2 kali 300. Ingatin prosesnya, lihat nih. R pangkat 2 adalah ini kali silang ke bawah ya. 1.155.000 kali ke 7. Yang sisa atasnya taruh di bawah. Kan bisa kita coret ini. Oke. Ya, silakan dihitung. Nanti hasil akhirnya adalah akar dari 1225. Nah, akar 1225 adalah akar nilainya adalah 35 cm. Nanti bisa dibagi dulu kok. 1155 dibagi 3 bisa. Bagi 11.550 bagi 3, nanti kemudian hasilnya bagi 22, nanti dia baru kali 7. Oke. Lanjut, soal yang ketiga. Jari-jari alas sebuah kerucut. Sekarang kita bicara kerucut. 5. Kemudian tinggi kerucutnya adalah 12. Berarti kita nanya luas limut. Luas limut kerucut apa? Tadi udah rumusnya V RS. Tapi kan ini baru apa? R. Ini baru T. Tadi kita belum ambil S-nya. S-nya berarti tadi apa? Akar R kuadrat tambah T kuadrat. Atau kalau kamu hafal Pitagoras ya 5, 12, satu lagi 13. Ingat lagi tuh, kelas 8 ya. Kelas 8. Lagi lihat saja videonya. Video kelas 8 tentang Pitagoras. Oke. Luas limut berarti VRS, berarti kita pakai 3,14. Kenapa 3,14? Karena 5 dan 13 tidak ada kelipatan 7. Gitu. Oke, ini hasilnya. Kemudian bicara luas sisi. Nah, ini ada kata-kata luas sisi. Luas sisi sama juga dengan luas permukaan. Sama juga dengan nanti luas kerucut. Nah, luas kerucut itu sama. Ya, nanti jangan kaget. Tadi di awal kita bicara luas permukaan. Ini luas sisi itu sama. Sama. Nah, ya. Oke, contoh keempat. Kita masih bicara kerucut. Kita tahu ini diameter, hati-hati diameter. Ya, diameter kita kan bicaranya nanti pakai jari-jari ya. Jari-jari. Ini garis pelukisnya. Oke. Diameter 16. Ini S, kan? S. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanyakan adalah volume. Berarti volume butuh apa? Butuh R, butuh T. R-nya sudah ada, ini tinggal diameter diapain ya? Dibagi 2. Ya, diameter bagi 2 itu adalah nilai R, jari-jari. Jadi jari-jari adalah diameter dibagi 2. Ingat lagi kelas 8. Oke. Ini 16 bagi 2 berarti 8. Nah, karena garis pelukisnya 17, sebenarnya Pitagoras hafal ya? 8, 17, satu lagi pasti 15. Itu kalau bicara triple Pitagoras. Tapi kalau bicara kemudian lupa, misalkan pakai rumus aja. Rumus berarti T adalah akar S kuadrat kurang R kuadrat. Tapi agak lama ini prosesnya. Gitu kan? Ngitungnya nanti ngitung dulu kuadratnya kan gitu. Nah, kan 15. Tapi kalau hafal triple Pitagoras ya 8, 15 pasti 17. Oke, masuk ke volume langsung. Berarti volume kerucut adalah sepertiga VR kuadrat T. V-nya pakai berapa? Kira-kira. Ayo, R-nya 8, T-nya 15. Ada nggak kelipatan 7? Oh, nggak ada. Karenanya pakai 3,14. Oke. Nanti silakan dikerjakan. Ini bisa dicoret lah. 15 bagi 3. Bagi 3 berapa? 5. Nanti 5 kali 8, 40. 40 kali 8, 320 kali 3,14. Hasilnya 1004,8 cm kubik. Oke, soal yang kelima. Itulah volume bola yang berjari-jari 6. Oke. Itu bola cuma begini. Bola itu sebenarnya hanya latihan menghitung kok. Menghitung perkalian. Karena dia mudah kok. Dan Anda harus berlatih untuk menghitung saja. Oke, volume bola berarti 4 per 3 VR pangkat 3. Jari-jarinya adalah 6 ya. Jadi 4 per 3, V-nya ke 3,14. Karena 6 ini bukan kelipatan 7. Ya sudah, 6 bisa kamu coret dengan 3. Nanti 2. Nanti 2 kali 6 kali 6 kali 4. Oke, hasilnya 904,32 cm kubik. Oke, contoh terakhir. Contoh terakhir tentang bola. Ditanyakan panjang jari-jarinya. Diketahui jika luas kulit bolanya 616. Luas kulit bola itu sama juga dengan luas sisi. Kan kulit bola itu adalah sisinya, sisi bola. Oke, maka pakai luas sisi. Luas sisi apa rumusnya? 4 VR kuadrat. Luas bolanya 616, kemudian ini 4, V-nya kayak 22 per 7 kali R pangkat 2. Kenapa? Karena nanti bisa kita selesaikan untuk menyelesaikan dapat jari-jari dengan pakai 22 per 7. Gitu ya.
Oke, berarti R kuadrat ingat tadi ini kali ke bawah gitu. R kuadrat berarti 16 kali 7 per atasnya 4 kali 22 gitu. Kan bisa nih. Kalau tadi hitungannya gini aja 16 bagi 22 ya 28 gitu. Nanti 28 dibagi 4 ya 7. 7 kali 7 ya 49. Akar 49 ya tuh. Nanti nilainya adalah 7 cm. Sebenarnya bisa plus minus 7, tapi kan tidak ada jari-jari itu nilainya negatif ya. Oke, jadi nilainya positif. Positif 7 cm. Oke, ini penjelasan saya mengenai bangun ruang sisi lengkung. Silakan dipahami. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa kita diskusikan secara bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.